Jadi ini sekitar jam 11-an kami mau berangkat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda dan semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, apa kabar Bunda semuanya? Mudah-mudahan hari-hari kita tetap selalu diberi semangat yang tinggi dalam melaksanakan semua aktivitasnya. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Seperti biasa, ini dimulai dari kegiatan rutinitas harianku di pagi hari, di hari Minggu tadi. Beberapa minggu belakangan ini aku jarang up video ya. Kalau biasanya kan sekitar 2 hari sekali aku udah bisa share videonya. Tapi beberapa minggu belakangan ini itu minimal 3 hari hingga 4 hari lah aku baru bisa share. Karena di kantor tempat aku bekerja itu lagi sibuk-sibuknya, jadi aku harus bisa membagi waktu ya antara pekerjaan, rumah tangga, sama aku ngontennya. Karena kita punya kapasitas tersendiri ya untuk waktu bekerja sama waktu istirahat, kan badan kita juga ya yang harus kita jaga kesehatannya supaya nggak terlalu lelah atau capek. Nah ini aku lagi beres-beres ruang keluarga. Ini aku lagi ganti bunga yang ada di atas meja ruang keluarga ini. Sebetulnya kadang sih aku khawatir rawan ya karena anak-anak kan masih suka bercandaan untuk menaruh vas keramik. Tapi ini aku pilih yang vas keramiknya agak pendek supaya nggak terganggu ya kalau anak-anak misalnya lagi aktivitas kejar-kejaran. Karena anak-anak itu nggak tahu ya kalau di dalam rumah itu suka banget bercandaan, kadang kejar-kejaran, kadang lari-larian. Nah itu yang aku khawatirkan nanti taplak mejanya ketarik, terus bunga yang ada vas keramiknya itu ikutan jatuh. Mudah-mudahan enggak ya kali ini. Nah ini udah rapi, aku juga udah gulung karpet tadi yang ada di depan televisi. Biasanya karpet itu pakai kalau kita mau gosok pakaian ya, karena aku itu sama Pak suami suka nyetrika pakaian itu di depan TV. Lanjut, ini aku sapu-sapu karena biasa di bawah karpet itu kan tempat tumpukan debu ya kalau udah lama nggak diangkat, apalagi udah beberapa hari gitu. Terus terang aku sejak 1 mingguan terakhir ini itu nyapunya sekilas-kilas aja ya yang kelihatan di mata, sampai karpet itu pun beberapa hari ini nggak aku gulung dan nggak aku angkat. Di hari Minggu pagi ini aku mau beres-beres dan bersih-bersih rumah aja. Sementara kalau untuk sarapan, tadi Pak suami udah beli gado-gado sama siomay. Tapi yang paling penting itu adalah masak nasi ya. Jadi kalau menunya nanti rencananya sepulang dari tempat kondangan itu bisa beli aja ya. Karena kadang walaupun cuma sekedar kondangan itu pulang ke rumahnya udah ngerasa capek ya. Itu kalau aku. Makanya kadang itu beli aja menunya. Nanti buat malam misalnya buat cemilan atau apa dilihat sikon badan aja ya. Biasanya di hari Minggu libur seperti ini kalau misalnya di kantor nggak terlalu sibuk, aku itu lebih semangat ya buat masak menu harian maupun camilan. Tapi karena kemarin sore itu pulangnya udah sore banget sekitar jam 4-an karena lagi sibuk tadi. Sempat kehujanan juga karena sore itu kan gerimis hujan, aku bawa kendaraan motor. Jadinya kebawa capeknya itu sampai pagi ini. Dan semalam itu aku juga lembur ya nyuci pakaian supaya pagi ini bisa langsung dijemur. Jadi apapun kegiatan aku itu selalu ngelihat kondisi ya, sama situasi, sama keadaan tubuh juga. Jadi aku nggak mau maksain diri buat terlalu capek gitu. Nah ini jangan gagal fokus dengan rak piring yang ada di teras ini. Jadi rak piring ini aslinya warnanya itu biru dan udah lama tersimpan di gudang. Kemarin pas beres-beres gudang, aku itu sayang banget dengan rak piring ini daripada nggak kepake. Jadi aku minta Pak suami buat
ngecat ulang warna birunya menjadi warna pink supaya nanti bisa dipakai lah untuk naruh-naruh misalnya panci-panci besar atau pokoknya peralatan dapur lah, karena di kitchen set itu kayaknya udah sedikit agak penuh ya. Kemudian juga ada lemari kaca, untuk piring juga itu udah penuh. Sebetulnya penuhnya juga bukan karena terlalu banyak peralatan dapur ya kayaknya, mungkin karena penataan atau penyusunannya saja yang kurang rapi. Jadi aku belum punya waktu buat menyusun ulang lemari kitchen set maupun lemari kaca untuk piring. Sebetulnya aku itu pengen banget menata ulang isi kitchen set maupun lemari dapur serta tanaman yang ada di teras ini. Cuma nunggu waktu yang luang serta mood yang bagus ya. Karena kan kalau kita menata ulang itu biasanya harus dibongkarin semua, kemudian dilapin juga. Apalagi untuk tanaman yang ada di teras ini harus cuci potnya dulu karena potnya kan warnanya putih dan udah pada kotor semua. Serta tanahnya juga harus diganti karena itu udah padat semua tanah tanamannya, jadi udah lama nggak diganti gitu, supaya tanamannya jadi lebih subur. Jadi ngerjainnya itu memang nyisain waktu bener dan fokus dulu ke satu tujuan. Misalnya mau ngeberesin isi kitchen set, ya fokusnya ke sana aja dulu. Nanti kalau udah bersih, udah rapi, udah beres, baru kita mikirin pekerjaan yang lain. Nah, untuk mendatangkan moodnya itu kadang memang dibutuhkan waktu yang tepat ya. Nah, ini aku lanjut nyapu-nyapu area teras dan ini juga bagian lantainya catnya udah pada pudar ya atau kotor gitu karena memang ini belum disiram dengan air, dan itu yang berwarna putih itu bekas cat ya tumpah karena Pak suami kemarin itu kan ngecatnya di sini, mungkin karena nggak dialasin dengan kardus atau udah dialasin tapi tetap ngalir ya tumpah catnya. Oke, baiklah. Setelah bersih-bersih tadi, aku mau lanjut beberes meja makan ini karena ada beberapa peralatan makan yang masih kotor. Jadi semalam itu sebetulnya udah cuci piring ya. Tapi karena malam-malam itu kan anak-anak suka minum tuh, tapi gelasnya itu atau cangkirnya suka ganti-ganti. Jadi alhasil ini banyak banget cangkir berderet. Mulai dari cangkir Pak suami ngopi sama cangkir anak-anak minum. Nah, supaya nanti aku lebih enak naruh cangkir-cangkir yang habis aku cuci, jadi ini aku mau ngosongin tatakan peniris piring ini, karena ini udah kering ya, semalam aku cucinya, dan itu aku habis ngeletakin wadah prasmanan, kemudian ini aku mau naruh cangkir sama botol-botol minum. Ini aku mau cuci sekalian tatakan rak piring yang ada di laci bawah ini, karena ini aku lihat udah dekil dan kotor. Kemudian aku taruh dulu piring yang udah kering tadi ke rak bawah ya. Sementara yang di atas ini aku mau naruh tutup-tutup panci kaca. Sementara tutup panci kaca yang aku pegang di tangan kiri ini sama saringan kukusan itu mau aku taruh beserta pancinya. Aku naruhnya di sini ya, di atas rak. Jadi di sini adalah rak khusus untuk naruh panci-panci. Dan ini aku lanjut nyuci cangkir-cangkir serta tatakan yang kotor tadi. Kakak, melok kondangan aku. Melok. Kak. Diundang juga? Ya ada apa-apa. Melok baik. Cuman ada melok pulau berarti. Jadi itu tadi adalah obrolan aku dengan Pak suami, ngobrolin kakak Gali sama adek Gina mau ikut atau enggak ke tempat hajatan. Jadi kakak Gali itu bilang dengan Pak suami itu kalau mau ikut katanya. Jadi kalau kakak Gali ikut kan adek Gina otomatis ikut. Cuman ternyata setelah obrolan ini itu kakak Gali berubah pikiran. Katanya nggak usah ikut aja, makanya nanti pada saat kami ke tempat hajatan itu kakak Gali nggak diajak. Cuman tadi itu suaranya agak berisik di belakang karena lagi ngidupin mesin air buat ngisi tekmon sama sekaligus juga ngisi bak kamar mandi. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan videonya masih tetap dinikmatin karena ini juga aku silent lagi pada saat aku dubbing. Nah, ini aku masih lanjut nyuci cangkir yang cukup lumayan banyak ya semalam. Mungkin setelah makan malam itu anak-anak ngulang terus minumnya, ada yang minum susu, macam-macam lah pokoknya.
Nah, ini terakhir piring yang aku cuci karena semalam itu masih ada sisa ya menu di atas meja makan. Jadi mungkin kakak Gali yang ngabisin menunya, makanya ini ada piring lagi. Setelah cuci peralatan dapur atau peralatan makan, jangan lupa dilap-lap sekitarnya karena biasanya airnya suka nyiprat-nyiprat, dan cuci spons ya supaya nggak kena kotoran dari sisa makanan. Nah, itu tadi tangan adek Gina yang cuci tangan habis main di luar sama anak-anak tetangga. Cuman adek Gina belum mandi, katanya biar pas mau berangkat ke tempat hajatan aja, biar tetap seger katanya. Iyalah, aku juga nggak maksa harus mandi terlalu pagi ya, karena adek Gina kan masih main, nanti bakal kotor lagi atau bakal keringatan lagi. Nah, ini adalah buah yang semalam Pak suami beli, jadi belum aku beresin itu ya, belum aku masukin ke dalam kulkas maksudnya, dan belum aku cuci juga. Jadi ini aku mau bersihkan untuk buah pirnya, sementara kalau buah pepaya kan gitu aja ya di dalam kulkas, nanti pas mau dimakan baru itu dicuci dan kemudian dikupas. Nah, satu lagi itu ada buah mangga, juga itu langsung aja nanti aku masukin di kulkas. Nah, ini buah pir yang mau aku cuci bersih karena biasanya kan anak-anak kalau mau makan buah itu ngelihat buah pir mau langsung digigit aja. Sebetulnya anak-anak itu udah bisa nyuci buah sendiri, cuman khawatirnya nanti kalau aku lagi nggak lihat itu mereka kelupaan nyucinya ataupun juga kurang bersih lah ya. Jadi ini aku cuci buah dan sayur biasanya pakai Mama Lemon seperti biasa supaya lebih higienis ya dari pestisida atau sisa kotoran yang lain pada buah-buahan dan sayur. Ini juga ngebilasnya itu harus bersih karena jangan sampai nanti sisa sabunnya masih ada di buah-buahannya. Makanya ini cari amannya aku aja yang nyuci ya sampai bersih. Nah, ini mau aku simpan di dalam kulkas, kemudian buah pepayanya juga sama buah mangganya tadi udah aku simpan di bagian chiller bawah ya. Nah, ini lanjut aku mau gosok-gosok kitchen sinknya seperti biasa karena ini udah beberapa hari nggak digosok-gosok jadi udah licin dan udah berlumut gitu ya, apalagi di bagian saluran airnya sama bagian penyaring sisa makanan ini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga aku bebersih dan beres-beres rumah, jadi lebih nyaman ya waktu meninggalkan rumah berangkat ke tempat hajatannya, jadi lebih tenang gitu karena pulangnya nanti rumah dalam keadaan bersih dan rapi. Jadi kalau misalnya kita udah pulang rasa capek itu bisa nggak kerasa ya kalau ngelihat rumah udah bersih atau rapi. Beda halnya kalau kita pulang kecapean kemudian lihat rumah berantakan, biasanya jadi moodnya turun ya buat berberes. Ini aku lagi dandan biasa ya untuk persiapan berangkat ke tempat hajatan atau istilahnya kalau di Sumatera Selatan itu nyebutnya berangkat kondangan ya. Nggak tahu di daerah lain, boleh aja komen di bawah ya itu kalau berangkat ke tempat hajatan itu namanya apa. Nah, ini aku lagi atur-atur jilbab seperti biasa. Kalau berangkat ke kondangan itu sedikit agak lebih ribet dibandingkan dengan berangkat ke pasar tradisional. Kalau ke pasar tradisional kan mandi aja belum kita udah berangkat aja ya pakai sendal jepit. Untung ini ke kondangannya aku nggak pakai bulu mata palsu ya. Jadi aku itu nggak pernah ya kalau berangkat kondangan mau pakai bulu mata palsu. Ya paling make up biasa sama kayak aku ke kantor ya. Paling bedanya itu ada di eyeshadow sama di blush on aja. Oke, jadi ini sekitar jam 11-an kami mau berangkat dulu ke hajatan ya atau ke kondangan kalau bahasa sininya itu di Gedung Kesenian Batu Raja. Jadi ikutin terus kegiatanku ya. Oke, ini adalah suasana saat kami baru sampai di tempat kondangan atau di tempat hajatan di Gedung Kesenian di kabupaten kami. Nah, terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan bisa menghibur ataupun ada hal yang bisa diambil manfaatnya. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.